Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Sahabat, di video-video sebelumnya sahabat sudah belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Karena kemampuan reproduksi itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, maka bukan hanya manusia saja yang dapat bereproduksi. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Nah, di video kali ini dan beberapa video yang lainnya akan dibahas mengenai bagaimana sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ya. Jangan sampai tertinggal ya sahabat, pantau terus channel ini, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe serta like dan komentar ya. Sahabat, kita bahas satu persatu ya, mulai dari reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tingkat tinggi yang disebut dengan Phanerogamae dan tumbuhan tingkat rendah yang disebut Cryptogame. Maksudnya apa ya? Apakah tumbuhan yang memiliki ukuran tinggi dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan tinggi dan tumbuhan yang memiliki ukuran pendek dimasukkan tumbuhan tingkat rendah? Bukan ya sahabat. Bedanya pada tumbuhan tingkat tinggi itu menghasilkan biji, makanya disebut juga dengan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah itu menghasilkan spora. Tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu tumbuhan berbiji tertutup yang disebut dengan Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka yang disebut dengan Gymnospermae. Tumbuhan biji tertutup misalnya pada tanaman mangga, jeruk, lengkeng, dan yang lainnya. Sedangkan pada tumbuhan biji terbuka misalnya pada melinjo dan pinus. Yang termasuk tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah sahabat, itu mengenai pengelompokan tumbuhan berdasarkan struktur dan alat reproduksinya. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana reproduksi pada tumbuhan. Di materi sebelumnya tentang sistem reproduksi pada manusia, sahabat pasti sudah tahu kan bahwa manusia itu melakukan reproduksi secara kawin atau secara seksual atau secara generatif. Artinya, untuk menghasilkan keturunan manusia harus melakukan perkawinan sehingga hasil keturunannya adalah campuran dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu sperma dan sel telur, yang terjadi melalui proses fertilisasi dan terjadi di dalam ovida atau saluran telur. Biar ingat lagi, silakan sahabat tonton video sebelum-sebelumnya ya. Nah, berbeda dengan pada manusia, pada tumbuhan itu reproduksinya bisa melalui dengan dua cara, yaitu bisa dengan cara generatif, yaitu secara kawin atau seksual, bisa juga dengan cara vegetatif atau tidak kawin atau aseksual. Maksudnya apa ya? Jadi gini ya sahabat, pada tumbuhan itu reproduksi bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan cara kawin ataupun dengan cara tidak kawin. Bedanya, reproduksi dengan cara kawin atau disebut juga dengan seksual atau disebut juga dengan generatif adalah proses reproduksi yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga dikatakan sebagai reproduksi secara seksual. Sedangkan pada reproduksi secara tidak kawin atau disebut juga dengan aseksual atau vegetatif, tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus kalau tidak melalui proses perkawinan, dengan menggunakan apa ya sahabat? Biasanya dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu, baik itu dari akarnya, batangnya, ataupun dari daunnya. Nah, itu mengenai cara reproduksinya. Kalau caranya berbeda, berarti hasilnya akan berbeda ya sahabat. Pada reproduksi dengan cara generatif atau kawin kan melibatkan dua sel kelamin jantan dan betina. Sehingga sifat keturunan hasil reproduksinya merupakan kombinasi gen dari kedua induk. Misalnya, mangga A dikawinkan dengan mangga B, maka sifat keturunan hasil reproduksinya tidak akan persis dengan mangga A dan juga tidak akan sama persis dengan mangga B. Tetapi sifat keturunannya merupakan kombinasi dari gen mangga A dan mangga B. Sedangkan pada reproduksi secara vegetatif kan tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina, sehingga sifat keturunan hasil reproduksinya akan persis dengan induknya.
Nah, cara reproduksi secara vegetatif itu sangat mungkin terjadi pada tumbuhan. Bahkan beberapa hewan tertentu pun bisa melakukan reproduksi dengan cara vegetatif. Penasaran kan? Tapi tunggu dulu, kita bahas tentang tumbuhan dulu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya sahabat bahwa tumbuhan itu dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan struktur dan alat reproduksinya, yaitu kelompok tumbuhan tingkat tinggi yang disebut dengan Phanerogame dan tumbuhan tingkat rendah yang disebut Cryptogame. Tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogame dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan berbiji tertutup yaitu Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Cara reproduksi pada tumbuhan pun ada dua jenis. Yang pertama, reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Perbedaan dari kedua jenis reproduksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ya sahabat. Nah, itu sahabat penjelasan mengenai pengelompokan tumbuhan serta jam reproduksi pada tumbuhan, yaitu vegetatif dan generatif. Selanjutnya di video yang lain akan dibahas mengenai reproduksi secara vegetatif alami dan buatan lebih rinci ya sahabat. Tonton video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.